Selamat pagi Bu Kartini. Bisa saya meminta waktunya sebentar Bu untuk wawancara hari ini? Selamat pagi. Oh iya, Bu Anissa, silakan duduk. Hal apa yang akan kita angkat pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Bu. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian kasus dilema etika dan bujukan moral yang kita temui sehari-hari Bu di sekolah. Sepertinya topik hari ini sangat menantang Bu Anis. Benar sekali Bu Kartini. Terkadang kita ragu untuk menentukan kasus yang kita temui, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Iya Bu, saya sependapat dengan Ibu. Nah, untuk Ibu sendiri selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ketika kita dihadapkan pada dua permasalahan yang sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral adalah ketika kita dihadapkan pada permasalahan benar dan salah dalam waktu yang bersamaan. Oh, seperti itu ya Bu. Untuk Ibu sendiri, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama nih Bu, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Melihat, mendengar, dan juga merasakan terlebih dahulu jika hal tersebut menimpa pada saya, agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan orang banyak dan menimbulkan permasalahan baru. Untuk langkah-langkahnya sendiri atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu langkah ini harus benar-benar kita perhatikan dan harus runtut Bu Anis. Kita harus mampu menganalisa tentang kasus ataupun permasalahan tersebut dengan baik. Biasanya pertama saya akan mendengarkan dulu dari berbagai sisi tentang permasalahan tersebut. Lalu saya analisis kebenarannya dan bisa teruji melihat keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika kasusnya sama, sehingga di langkah terakhir pengambilan keputusan akan terwujudlah solusi yang terbaik dan bijaksana sehingga masalah bisa terselesaikan. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita harus benar-benar memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan, Banis. Luar biasa Bu Kartini, rupanya Ibu sangat memahami tentang topik ini ya Bu ya. Lalu hal-hal apa aja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya juga belajar dari Bu Anis ketika Zoom, saya ikut mendengarkan sedikit-sedikit, saya memahami tantangan yang saya hadapi ketika keputusan yang saya ambil tidak memberikan keputusan beberapa pihak, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan keputusan yang sudah disepakati. Oh, seperti itu ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terkadang saya langsung menyelesaikan di waktu dan tempat yang sama. Tetapi jika membutuhkan pemikiran yang khusus, saya akan menjadwalkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Saya selalu mengacu kepada keputusan kepala sekolah ataupun aturan dinas terkait, dan juga orang-orang yang telah berhasil mengatasi permasalahan yang sama. Baik Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, kita harus benar-benar menjalankan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan juga 9 langkah pengambilan agar keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang bijaksana dan memenuhi kebutuhan orang banyak. Baik Bu Kartini, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Semoga saya bisa meniru cara-cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan luar biasa. Ini pengalaman bagi saya Bu, untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Baik, sama-sama Bu Anissa. Kita sama-sama belajar ya. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik dan juga lebih kondusif lagi. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bu Kaminah. Apakah saya bisa meminta waktunya untuk wawancara dengan Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Tentu saja. Apa yang akan kita bicarakan dalam wawancara kita ini? Terima kasih Bu. Hari ini kita akan mengupas bagaimana menyelesaikan kasus dilema etika dan bujukan moral di lingkungan sekolah. Wah, pembahasan sangat menarik sekali. Bisa dijelaskan kasusnya seperti apa, Bu Anissa? Tentu saja Bu. Bapak Kadek Bagus sebagai CGP Karangasem dijadwalkan Vikon oleh fasilitator pada tanggal 7 April 2021 pada pukul 10 WITA. Pada tanggal dan waktu yang sama, pengawas sekolah Pak Kadek Bagus telah menghubungi Bapak Kasatdik dan akan mengadakan kunjungan ke sekolah yang berkaitan dengan supervisi di kelas Pak Kadek Bagus. Untuk contoh kasus berikutnya seperti ini. Minggu lalu diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sekolah Karya Unggul. Kepala sekolah memutuskan mengambil uang amal untuk makan siang guru dan karyawan. Namun mereka tidak mau karena merasa uang itu tidak sesuai untuk dijadikan dana konsumsi. Membingungkan jika kita menemui kasus tersebut di lapangan ya Bu Anissa. Betul Bu, kebingungan pertama dinamakan dilema etika. Artinya ada 2 pilihan yang sangat sulit, dua-duanya sama benar. Keputusan melaksanakan Vikon sesuai jadwal untuk mendapatkan nilai. Keputusan melaksanakan supervisi di kelas Pak Kadek juga benar, karena untuk penilaian kinerja guru. Sementara kebingungan kedua adalah bujukan moral Bu, karena ada 2 pilihan tetapi benar versus salah, yaitu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah benar. Namun karena uang yang dipakai itu dana amal dan peruntukan dana amal itu bukan untuk konsumsi guru dan karyawan, menjadi keputusan yang salah karena kita menggunakan dana amal bukan pada tempatnya. Setuju sekali Bu Anissa. Baik Bu. Nah, untuk Ibu Kamina sendiri selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, dilema etika jika ada permasalahan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral benar lawan salah. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengambil keputusan dengan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu dari berbagai persepsi, lalu memikirkan keputusan yang bijaksana yang memihak kepentingan orang banyak. Jika seperti itu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama saya mencari penyebab dari permasalahan tersebut, lalu berdiskusi dan menimbang hal-hal yang akan menjadi solusi permasalahan tersebut. Baik, Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya analisis kasusnya terlebih dahulu, kemudian mencari solusi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menyangkut hajat orang banyak. Keren sekali, Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya, jikalau saya bertemu dengan dua permasalahan yang sama penting. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu begitu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terus terang saya tidak meluangkan waktu khusus dan jadwal, namun kami memiliki tim yang bisa memberikan kontribusi di dalam pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Kaminah untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang memudahkan adalah juknis dari pihak yang berwenang dalam hal ini, yaitu dari Dinas Pendidikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Belajar menerima keputusan suara terbanyak dan melaksanakannya walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Setuju, Bu Kaminah. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah berkenan menjadi narasumber hari ini, dan sehat selalu ya, Bu. Amin. Sama-sama. Semoga sehat juga untuk Bu Anissa dan keluarga. Assalamualaikum Bu Gesti, maaf mengganggu waktunya. Apakah saya bisa wawancara dengan Ibu sekarang? Waalaikumsalam Bu Anis. Ya, ada topik apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, saya akan wawancara dengan Ibu untuk membahas tentang penyelesaian kasus dilema etika dan bujukan moral yang biasanya kita temui sehari-hari Bu di sekolah. Wah, topik ini sangat menarik sekali ya. Contohnya seperti apa nih Bu Anis? Baik Bu, begini, ada sebuah kasus. Mutiara ini sahabat saya, seorang guru yang kinerjanya sangat baik. Suatu hari ia mendapat telepon dari yayasan untuk mengikuti fit and proper test kepala sekolah karena kepala sekolahnya dimutasi ke sekolah lain. Beliau menyanggupi. Saat hari H, ketika hendak berangkat, ayahnya jatuh dan butuh pertolongan. Untuk contoh kasus kedua seperti ini Bu. Teman saya Sinta, seorang bendahara kegiatan di sekolahnya. Selepas sebuah acara, ketua panitia mendekatinya, lalu berbisik kepadanya, "Bu, nanti kita makan-makan ya setelah penutupan panitia," katanya. Sinta pun kaget, ia pun bertanya, "Makan-makan? Dananya dari mana, Pak?" Ketua panitia itu pun berkata, "Pakai dana bos, Bu," kata ketua panitia dengan sangat entengnya. Sinta pun merasa bingung. Kasus yang pasti saya temui sebagai seorang kepala sekolah ya Bu Anis,
Dan ini menjadi sebuah dilema karena membingungkan juga ya. Benar sekali Bu. Kebingungan pertama ini kita menamakannya dengan dilema etika. Artinya ada dua pilihan yang sangat sulit yang kita harus pilih. Keduanya sama-sama benar. Keputusan mendatangi fit and proper test itu benar karena sudah berjanji untuk menyanggupi. Sementara keputusan menolong ayah yang jatuh juga benar karena itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Sementara itu, kebingungan kedua adalah itu dinamakan bujukan moral. Artinya ada dua pilihan, tetapi yang satu benar, yang satu salah. Merayakan keberhasilan adalah benar, namun karena uang yang dipakai itu dana bos dan peruntukan dana bos itu bukan untuk selebrasi, menjadi keputusan yang sangat salah jika mereka mengiyakan apa kata ketua panitia gitu. Saya sependapat dengan Bu Anis. Nah, untuk Bu Gesti sendiri nih selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk kasus bujukan moral? Kalau saya pribadi melihat dilema etika jika benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral saya lihat dengan sudut pandang nilai moral hukum. Apakah di dalam masalah tersebut ada pelanggaran hukum? Jika berarti itu bujukan moral karena benar lawan salah. Jika seperti itu Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk masalah itu saya akan berusaha mengambil keputusan dengan proses identifikasi terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang, lalu menimbang secara seksama keputusan apa yang paling bijaksana dan menguntungkan banyak orang, bagi saya juga teman-teman yang lain. Oh, jadi Ibu lebih memikirkan keputusan yang paling bijaksana dan harus menguntungkan banyak orang ya Bu. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama yang saya akan lakukan yaitu saya akan mencari akar penyebab permasalahan tersebut. Menentukan siapa saja yang terlibat dan orang-orang terdekatnya. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang kembali agar sebelum memutuskan atau mengambil keputusan ada solusi-solusi lain dari teman-teman, terutama wakil dan Bapak Ibu guru. Oh, seperti itu ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya akan menganalisa terlebih dahulu tentang kasus tersebut, kemudian mencari solusi jalan keluar sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum sehingga menguntungkan orang banyak dan juga untuk jangka panjangnya, supaya semua berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada permasalahan. Siap Ibu, saya sependapat dengan Bu Gesti. Lalu saya ingin bertanya lagi Bu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Bertemu dengan kasus di mana permasalahannya sama-sama penting dan melibatkan pemangku kepentingan, serta ada aturan dinas yang harus dilaksanakan. Selain itu, kita harus mengutamakan nilai rasa dan untuk
mengambil keputusan-keputusan. Kita harus mengutamakan nilai rasa ya Bu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dari bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kami tidak ada meluangkan waktu khusus dan terjadwal, namun kami memiliki tata kelola untuk menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang baik secara formal dan non formal. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Jika di dalam kasus tersebut orang yang terlibat adalah orang-orang profesional yang menghargai dan menerima keputusan dari atasan Luar biasa Ibu. Nah Bu, dari percakapan kita dari awal sampai sekarang, dari apa yang semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus jeli menganalisa kasus yang ada dan memikirkan segala pertimbangan. Selain itu, keputusan yang kita buat belum tentu bisa memuaskan banyak orang. Jika keputusan tidak sesuai dan diharapkan, maka kita harus siap menerima, menghormati, dan bisa melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Baik Bu Gesti, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan pikirannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Bisa saya sampaikan Bu Anis, mohon maaf ya apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan di hati Bu Anis. Sama-sama, semoga sehat juga untuk Bu Anis dan keluarga, dan sukses selalu dalam bekerja.